Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jubatul Musihani dari kelas Agribisnis KA dengan NIM 2150401011173. Sebelum memulai presentasi kali ini, maka izinkanlah saya menyampaikan topik materi mengenai My Personal Adult Learning Style Inventory, di mana materi tersebut berisi tentang proses dan kategori gaya belajar, apakah saya termasuk ke dalam gaya belajar andragogi atau gaya belajar pedagogi setelah mengisi tes yang telah disediakan menurut para ahli. Dengan jumlah tesnya 30 soal pernyataan A dan pernyataan B. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil yang saya peroleh. Next, untuk slide pertama yaitu membahas panduan atau langkah awal sebelum mengisi tes yang telah disediakan. Maka dari itu, kita harus mengikuti arahan yang telah disediakan dengan keterangan bahwa jika kita memilih nilai A, maka kita sepenuhnya setuju dengan pernyataan A. Kemudian, jika kita memilih nilai A lebih dari B, maka kita lebih setuju ke pernyataan A daripada pernyataan B. Setelah itu, jika kita memilih pernyataan not A, not B, maka kita tidak setuju dengan keduanya. Dan jika kita memilih nilai B lebih dari A, maka kita lebih setuju ke pernyataan B daripada pernyataan A. Dan terakhir, jika kita memilih nilai B, maka kita sepenuhnya setuju dengan pernyataan B. Slide-slide berikut merupakan soal tes yang sudah saya jawab atau sudah saya isi sesuai dengan pemikiran saya yang terdiri dari pernyataan A dan pernyataan B disertai dengan keterangan dari panduan yang sudah dijelaskan di slide PPT sebelumnya, serta terdiri dari 30 jumlah pernyataan yang harus dijawab sesuai dengan pemikiran kita tanpa ada paksaan. Terkait dengan hasil tes yang sudah saya peroleh, dengan ketentuan saya telah mengisi atau sudah mengikuti panduan, dan saya memilih dan mengisi nilai-nilai apa yang sudah saya dapatkan, maka dari tes Personal Adult Learning Style Inventory tersebut nantinya dapat menentukan kategori belajar apa yang sudah saya terapkan untuk sekarang ini. Untuk slide berikutnya yaitu membahas mengenai scoring the inventory, di mana setelah mengisi tes terdapat skor nilai yang harus dilingkari pada tabel yang telah disediakan dengan ketentuan skor A mempunyai nilai sebesar 5, A lebih dari B mempunyai nilai sebesar 4, NaNB mempunyai nilai 3, B lebih dari A mempunyai nilai 2, dan terakhir nilai B sama dengan skornya 1. Sebagai acuan yang meliputi kategori Learning Orientation, Learning Design, How People Learning, Learning Methods, Program Development, and Program Admin. Setelah mengisi label kategori tersebut, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan semua hasil dari 6 kategori yang dapat menentukan seberapa dewasakah saya sekarang. Next slide, topik selanjutnya yaitu membahas mengenai penentuan grafik hasil dari tes yang sudah saya peroleh. Dari total keseluruhan skor yang sudah saya peroleh, nantinya membawa hasil ke fokus yang lebih efektif dalam mengetahui pembelajaran kategori orientasi andragogi atau dari gaya belajar pedagogi. Untuk rentan skor 30 sampai ke 60 menunjukkan masih pedagogi, sedangkan jika rentan skornya 120 sampai 150 menunjukkan bahwa orientasi gaya belajar saya yaitu orientasi andragogi yang lebih kuat. Nah, untuk slide ini yaitu mengenai hasil dari total keseluruhan tes yang sudah saya isi sebelumnya dan sudah saya jelaskan panduan-panduannya, maka dari grafik ini menentukan seberapa andragogikah saya selama ini. Nah, dari gambar grafik yang telah saya tampilkan tersebut, terdapat indeks skor hasil tes yang telah dijelaskan sebelumnya dari segi aspek semua panduan dan semua pertanyaan yang terdiri dari 30 pernyataan A dan pernyataan B. Maka dapat disimpulkan bahwa saya termasuk ke dalam proses belajar kategori peralihan dengan skor yang saya peroleh sebesar 113 yang ditandai dengan pot skor saya yang berwarna merah pada kontinum andragogi dan sudah cenderung masuk ke dalam proses belajar andragogi.
Karena kenapa saya masih termasuk dalam proses kategori peralihan? Karena saya merasa saya masih kurang dan saya masih butuh banyak belajar dalam hal mengatur emosi, menyelesaikan problem solving, dan lain-lain yang menyangkut dengan keterampilan dan skill yang saya punyai. Serta tidak luput itu juga, saya juga dapat atau masih kurangnya pengalaman dalam hal untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kegiatan atau pembelajaran orang dewasa. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai komponen research. Dari komponen research tersebut terdapat tempat masing-masing subtopik pada setiap komponen dengan rentan skor 5-10 yang termasuk ke dalam kategori belajar pedagogically oriented dan skor rentan 20-25 yang termasuk ke dalam kategori belajar andragogically oriented. Dari keenam komponen di atas, skor yang saya peroleh untuk yang pertama tentang learning orientation, saya mendapatkan skor 21 yang mana cenderung sudah masuk ke dalam kategori belajar andragogically oriented. Dan untuk yang kedua mengenai learning design, saya menghasilkan skor 20. How people learning untuk yang nomor ketiga saya menghasilkan skor 18. Yang keempat learning method saya sudah menghasilkan skor 20. Dan yang keempat program development saya menghasilkan skor 20. Dan yang terakhir program admin dengan perolehan skor saya 14. Yang dapat dikatakan bahwa saya masih dikatakan cenderung pada konsep atau proses pembelajaran pedagogically oriented. Mengenai reflection question yang pertama yaitu terkait dengan style inventory, seberapa konsisten hasil Anda dengan apa yang Anda bayangkan untuk gaya belajar Anda? Menurut pendapat saya, berdasarkan skor yang sudah saya dapatkan pada Personal Adult Learning Style Inventory dengan total keseluruhan skor saya sebesar 113. Diketahui bahwa gaya belajar saya masih pada fase peralihan, karena pada fase ini saya masih membutuhkan bimbingan atau fasilitator dalam proses belajar saya, baik dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam menentukan langkah untuk menentukan masa depan yang saya harapkan. Namun, pada gaya belajar saya ini sudah condong atau bahkan hampir memasuki fase andragogi. Kemudian, dari hasil tes tersebut diperoleh terdapat 4 komponen dari 6 kategori komponen yang termasuk ke dalam kategori andragogically oriented, yang menunjukkan bahwa konsistensi belajar saya sudah memasuki fase andragogi besar dengan rentan hasil 113 dari 120, yang artinya konsistensi belajarnya sudah cukup tinggi. Saya rasa hasil yang didapat dari tes tersebut sudah hampir sesuai dengan gaya belajar yang sudah saya harapkan, yakni gaya pembelajaran yang melibatkan antara pihak mengajar dengan para peserta atau mahasiswa di dalam menyusun materi yang diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan para peserta atau mahasiswa. Diharapkan dengan adanya keterlibatan tersebut, materi yang akan diajarkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para peserta, sehingga memunculkan motivasi dan semangat yang tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Mengenai tentang reflection question dari pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Anda ingin gaya belajar Anda tumbuh dan berubah di masa depan nanti. Menurut pendapat saya sendiri, gaya belajar yang saya harapkan ke depannya yaitu yang pertama, gaya belajar yang lebih mandiri dan independen. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan secara otodidak lebih dapat meresap dan diingat jauh lebih lama, serta langsung dapat melakukan penerapan materi belajar secara mandiri. Untuk yang kedua yaitu gaya belajar mengenai peningkatan kehidupan dalam menggali pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan suatu permasalahan yang saya alami dalam hidup. Yang ketiga yaitu di masa depan kelak saya mencoba belajar inovasi baru dan berpatokan pada kesesuaian pengalaman yang sudah saya peroleh sebagai sumber belajar yang berharga, dan pada saat yang bersamaan juga pengalaman tersebut dapat menjadi dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Untuk yang terakhir yaitu berusaha dalam merubah sikap ke arah proses yang lebih dewasa, berubah dari bersifat tergantung menuju kemandirian. Intinya, dalam prinsip saya, jika saya bisa mengerjakan sendiri, maka akan saya kerjakan sendiri. Jika mentok
saya tidak bisa mengerjakan, maka baru saya membutuhkan fasilitator untuk memecahkan suatu permasalahan yang saya alami ketika sedang belajar. Untuk pertanyaan terakhir dari reflection question, yaitu terkait dengan insight apa yang Anda dapatkan atau rasakan setelah mengisi Personal Adult Learning Style Inventory. Menurut pendapat saya, setelah mengisi dan mengetahui hasil dari tes Personal Adult Learning Style Inventory, saya dapat mengetahui proses belajar yang sesuai dengan keadaan dan karakteristik saya saat ini. Kemudian, dengan membaca pernyataan pada tes tersebut dapat menambah wawasan dan dapat membedakan yang termasuk dalam kategori gaya belajar pedagogi dan yang termasuk ke dalam gaya belajar andragogi. Dan yang saya rasakan setelah mengisi tes tersebut yaitu dengan mengetahui hasil tentang sikap kedewasaan yang sudah saya miliki. Dan saya dapat belajar suatu hal atau peristiwa dari yang sebelumnya sudah saya alami merupakan guru terbaik untuk masa depan saya agar diri saya lebih berkembang dalam mempertahankan hidup baik dari segi lingkungan keluarga maupun di kehidupan bermasyarakat nanti. Kemudian, saya dapat menentukan orientasi belajar untuk kedepannya seperti gaya belajar apa yang harus saya tingkatkan dan perlu adanya perubahan proses belajar agar tercipta sikap kemandirian, penuh tanggung jawab, dapat menyelesaikan problem solving, mampu berkontribusi pada setiap pekerjaan, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri melalui karakteristik dari aspek perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setelah mengetahui dari materi tentang Personal Adult Learning Style Inventory, dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya dalam mengetahui dan menentukan proses belajar yang dapat berguna untuk mendukung serta menggali pengetahuan dari segi skill atau keterampilan yang kita butuhkan. Selain itu, belajar merupakan proses perubahan perilaku. Belajar tidak hanya dilakukan ketika di usia muda saja, tetapi belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang hayat. Karena itu, terdapat gaya belajar pedagogi dan gaya belajar andragogi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas, serta jika terdapat jawaban yang kurang memuaskan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih banyak butuh belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.